Halo, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Om Wira dalam channel Spiritual Om Wira 168. Saya mengingatkan teman-teman, jagalah kesehatan, karena kesehatan itu lebih enak daripada sakit. Jangan di skip dulu videonya. Jadi bahasan kita tentang apa kegunaan setelah kita bisa mengetahui jiwa kita, atau sudah bisa berbicara dengan jiwa kita, atau kita bisa bilang berdamai dengan jiwa kita. Karena jiwa kita itu adalah diri kita yang sebenarnya. Jadi keuntungannya banyak. Keuntungannya, jiwa ini akan seperti intuisi, seperti cara berpikir, kepintaran yang tanpa sempat kita berpikir, hanya 0,0 sekian detik untuk mengetahui segala sesuatu yang misalnya kita ini nggak tahu nih, kita bertemu seseorang, tapi secara tanpa kita sadari kita langsung ini orang nggak betul. Nah, terus kita mikir, orang nggak betul, gitulah. Tapi kalau kita ingin mengetahuinya kenapa dia orang nggak betul, kita akan tanyakan lagi ke diri kita, kenapa? Nanti alam semesta akan menunjukkan sama kita di mana nggak betulnya dia, kelakuannya atau sesuatu yang selama ini perlakuannya itu hanya sebuah penyamaran atau kamuflase. Jadi alam semesta akan membantu, karena kita sudah bertanya kepada jiwa kita, maka melalui alam semesta akan mendapatkan jawaban cepat atau lambat, tergantung seberapa kita sudah dekatnya dengan jiwa kita tadi. Nah, kalau udah saking dekatnya, jiwa itu akan berbicara seperti kita punya teman. Jadi kita kadang dicandai, kadang kita diberi peringatan. Misalnya aku mau lewat sana, janganlah, sana nanti macet, lewat sana kayaknya nggak usah, kayaknya berbahaya. Tapi kalau kita bandal, kita ingin membuktikan apa yang dikatakannya, atau kita memang sedikit berani, nggak ada rasa takut akan satu hal, sebenarnya kita nggak perlu takut, cuma kita kan takut jadi masalah tambahan. Ya udah, kalau udah dibilangnya janganlah, ya udah kita lawan aja, jalan aja ke arah yang dibilang jangan. Nah, nanti kita yang membuktikannya. Tapi itu tidak segampang itu. Makanya dari awal, dari video-video sebelumnya saya juga udah tahu, berdamai dulu dengan diri kita, yaitu dengan jiwa kita. Kita harus bersihkan diri kita, salah satunya pengingkaran yang sering kita buat, termasuk kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Misalnya berbohong, itu termasuk pengingkaran. Nah, kalau kita udah terbiasa tidak berbohong, biasa berbuat baik, sering menolong sesama makhluk Tuhan yang ada di atas bumi ini, dan kita intinya jujur dari diri sendiri dan keluar. Karena untuk mendapatkan
Jujur yang sebenar-benarnya jujur itu susah. Tapi kalau sudah terbiasa, orang nggak akan percaya kalau kita jujur. Kenapa? Orang kebanyakan orang itu ya jujurnya itu jujur yang dibuat seperti jujur gitu. Kebanyakan bisa saya persenkan sekitar 70-80%. Mungkin dia dulunya jujur, tapi karena lingkungan atau kerjaan, lingkungan kerja atau lingkungan pertemanan, akhirnya dia enak dengan suatu hal yang direkayasa. Itu termasuk tidak jujur. Jadi keuntungannya itu kita seperti mendapatkan intuisi yang cepat kalau kita sudah bisa bertemu dengan jiwa kita. Nah, tidak semua orang bisa bertemu dengan jiwanya. Kenapa? Karena jiwa itu kita sendiri tidak bisa melihatnya, tapi dia bisa melihat kita. Kayak mana? Jadi gini, kalau kita seperti yang pernah video beberapa bulan lalu, saya pernah bilang, lihat wajah kita di kaca, di cermin, semua luka-leku rambut-rambut segala macam, itu kan untuk melatihnya kan. Terus kita duduk hening atau apalah namanya, atau kalau yang agamanya muslim sholat tengah malam zikir, atau yang agama lain hening duduk sambil berdoa memejamkan mata. Tapi bayangkan saat kita berdoa atau saat kita beribadah, kita melihat diri kita beribadah dan mendengarkan semua ucapan-ucapan yang kita ucapkan, itu akan membantu kita untuk mengaktifkan jiwa kita atau kesadaran kita yang di dalam. Namun didampingi dengan tidak boleh sering-sering berbohong. Boleh aja berbohong, tapi ya khusus untuk menyelamatkan hidup orang lain, atau ya tujuannya yang baik lah bohongnya. Tapi kalau tujuannya bohongannya untuk hura-hura atau untuk mencari keuntungan, itu usahakan jangan pernah dilakukan. Maka jiwa akan berbicara sama kita. Dan berbicara dengan jiwa itu pertama seperti kita merasa itu tidak benar. Nah, bagi orang-orang yang dipilih atau memang terbuka sendiri, pertama-tama dia akan mendengarkan sebuah suara-suara, atau bukan sebuah, banyak suara. Seperti di film Jim Carrey yang The Almighty, kalau nggak salah itu judulnya, aku nggak pandai kali bahasa Inggris. Jadi yang dia diberi kekuatan Tuhan hanya dalam waktu berapa saat aja. Nah, dia akan mendengar semua doa-doa orang dari seluruh dunia, dari semua bahasa. Nah, biasanya memang orang-orang yang terbuka dan yang dipilih oleh Sang Pencipta untuk satu tujuan khusus, itu akan memulainya dengan seperti itu, mulai terbuka antara dunia dia dengan dunia spiritualnya, dengan jiwanya. Cara mendengar suara seperti itu biasanya seperti doa-doa, orang menangis, orang ketawa, orang apa, semua suara di dunia. Pertama kecil ini bukannya curhat ya, ini pengalaman saya dulu. Pertama kecil saat kita mau tidur aja,
lama kelamaan. Tapi untuk kita mendengar itu kita rileks maksudnya jangan bertanya ini apa, jangan, biarkan aja. Memang pasti kita akan bertanya apa nih ini, nah gitu kan. Tapi jangan tanyakan, usahakan kita biarkan aja itu terdengar. Nah setelah kita biarkan, lama-lama suara itu akan makin kuat, sehingga saat kita dalam kehidupan sehari-hari sering kita sedang berteman dengan kawan-kawan sekolah. Waktu itu saya kelas 3 SMA tahun 98, itulah 98 apa ya, 99 tahun saya tamat. Jadi dari situ udah mulai terbuka. Tahun 98 sudah mulai mendengar-dengar, tapi pertama saya biarkan aja, karena hanya pas saya mau tidur saya dengar. Ya doa semua bahasa, dari bahasa apalah bisa dibilangkan. Saya nggak paham bahasanya. Yang saya tahu tuh diantara bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin atau bahasa Cina atau bahasa yang gitu-gitu saya tahu, tapi saya nggak tahu artinya. Dan bahasa Indonesia. Nah, ada juga yang pakai bahasa Jawa, bahasa Batak, tapi itu suara tuh bercampur. Jadi kayak kita dengar suara kerumunan orang sedang bicara, tidak hanya berdoa, ketawa, berantam, suara pukul-pukulan, suara yang ada di alam semesta ini kita diperdengarkan. Lama kelamaan kalau kita biarkan, suara-suara itu akan makin besar. Nah, sampai ke titik saya setelah tamat SMA itu suara makin besar. Sampai saya dengan teman-teman lagi bercerita, saking kuatnya itu suara, teman kita berkata-kata pun kita nggak dengar. Nah saya juga dulu waktu itu saya nggak punya guru spiritual, jadi saya dulu nggak usah diopeni gitu kan. Hingga akhirnya saking udah nggak tahannya lagi, karena di kondisi siang hari pun terdengar, bukan hanya pas mau tidur, pas lagi cerita-cerita sama orang teman, suara itu ya kayak lebih kuat suara dia daripada suara teman kita. Jadi akhirnya saya bermohon kepada Tuhan saat malam, bermohon dengan ikhlas, dengan pasrah, aku nggak mau dengar suara itu lagi. Dan mudah-mudahan sampai sekarang saya nggak dengar. Jadi itu sebenarnya bukan apa-apa, itu sebenarnya hanya menandakan bahwasanya kita sudah terhubung dengan semua makhluk di alam semesta. Nah, tinggal kita lah menyikapinya. Saya dulu tidak punya guru yang mengajari seperti itu, dan basic keluarga saya itu memang keluarganya yang syariah saja, Nabi Asof, sholat, ibadah, sedekah dan lain-lain yang biasa-biasa aja. Gitu-gitu kita ceritakan pun ke orang tua ya, dibilang itu setan, gangguan setan. Nah, cuman saya terpikir untuk mencari Tuhan, karena perasaan saya, Tuhan ini gimana sih? Akhirnya saya mencari guru. Banyak guru spiritual yang dari aliran agama gak mau nerima saya itu jadi muridnya. Dan setelah beberapa tahun saya tamat SMA, ada satu tapi gak mau dia jadi guru, dia hanya mau jadi abang adik angkat aja gitu. Cuman dia nanti akan membantu, dan itu tidak berpuaskan. Kenapa? Karena semua yang diajarkannya
itu tidak berfungsi sama saya, tidak berfungsi. Tapi kepada orang-orang yang lain berfungsi, malah kadang 40 hari udah berfungsi, bisa lihat-lihat jin, bisa ini, bisa itu, bisa mengambil benda-benda dari bawah bumi tanpa menggali. Sama saya nggak berfungsi. Untuk melihat jin aja saya nggak bisa, karena dulu saya pernah cerita di video saya sebelumnya. Dulu saya waktu kecil udah sering lihat-lihat kuntilanak, yang paling sering kuntilanak, dan saya itu takut waktu ketemu pocong. Nah, setelah saya ketemu pocong waktu saya SD, saya berdoa supaya jangan ketemu. Tapi kalau yang jelek, kalau yang cantik, yang nggak menakutkan, ya nggak apa-apa Tuhan. Ya, jadi sampai sekarang mau saya waktu setelah terbukanya, terhubungnya dengan alam semesta, saya tidak tahu kok itu saya terhubung. Nah, saya juga nggak bisa lihat-lihat jin atau yang kayak orang-orang yang belajar, yang duduk untuk belajar marifat apa segala macam. Saya nggak bisa. Cuman yang saya heran, saat saya berzikir, itu kan dilatih dengan zikir untuk meningkatkan getaran, meningkatkan energi. Saya berzikir, itu kaca rumah yang kami sewa tuh hampir copot, gue getar semua tuh. Padahal saya berzikirnya di kursi duduk, tapi satu rumah tuh goyang. Sampai istri saya suruh stop, nggak bener ini, nggak bener, mana ada orang berzikir sampai mau roboh nih rumah, katanya gitu. Saya stop, berarti nggak cocok jalannya, pikir orang rumah kan. Hati-hati bang, nanti bisa nyala, katanya. Jadi saya stop, karena kami juga masih ngontrak, takut rumahnya berpecahan kacanya, karena dia di dindingnya semua bergetar, kaca-kaca bergetar tuh, atap sampai bocor, bergeser sengnya. Nah, jadi saya stop dan saya netralkan dengan dalam hati. Jadi perjalanan spiritual saya itu mulai menyenangkan sejak kepergian anak saya berapa tahun yang lalu. Adalah sekitar 3 tahun yang lalu, anak saya langsung menggandeng tangan saya dari alam sana, dan tubuh saya tetap tinggal di tempat tidur. Saya biasa hening. Nah, diajak jalan ke alam kematian, alam penantian, dan alam baka. Nah, alam kematian itu biasa disebut alam barzah kalau di agama Islam. Walaupun sebelum diajak anak saya udah pernah ke situ 2 kali, dan anak saya bilang gini, papa udah pernah kesini kan, sama ini jadi 3 kali. Iya, cuman papa yang sebelah sana, kata jiwa anak saya yang di alam sana. Dan setelah saya ceritakan ke istri saya juga kepengen ketemu dengan almarhum anak saya. Jadi saya sampaikan saat anak saya datang menjemput, nah, mama pengen jumpa, sekali-sekali kau ajaklah dia jalan-jalan. Bukan aku nggak mau pak, dibilang anak saya gitu. Susah. Kenapa? Pokoknya susah lah, payah. Nanti takutnya mama nggak bisa balik ke badannya. Itulah kata jiwa anak saya yang dari alam sana. Jadi cuman perjalanan spiritual saya itu hanya berjalan sampai hari ke-40, di saat petugas Tuhan datang menjemput, minta izin sama saya akan membawa beliau untuk menghadap ke Tuhan. Jadi dia petugas Tuhan, dia datang beserta anak saya, dan anak saya yang memanggil, Pak, bentar lah, kata anaknya. Saya lagi tidur lah, biasa kan hening kan.
Saya tidur biasanya ini yang bukan lagi tidur sih sebenarnya, cuman orang melihatnya seperti tidur tanpa mimpi, diam gitu kan. Datanglah anak saya, papa, ada yang mau ketemu sama papa. Siapa? Petugas Tuhan. Nah, saya lihat siluetnya karena dia ditutupi seperti kabut tebal, jadi kita hanya dikasih lihat siluetnya aja. Kenapa? Nah, itu adalah rahasia Tuhan. Jadi kita, karena nanti bentuk-bentuk mereka itu semua kalau kita dikasih lihat jelas atau tidak dilupakan, nanti manusia yang di dunia ini ada yang mirip bentuknya kayak dia. Jadi segala sesuatu yang di alam yang berbeda dengan kita itu biasanya disamarkan atau dilupakan bentuk wajahnya. Terutama wajah kita saat di dunia sana, wajah kita nggak seperti wajah kita sekarang ini. Ini kan cuman wadah. Wajah kita di sana beda. Bagaimana kita tahu? Ya main-main dulu ke sana. Nah, kalau kita masih hidup, kita tidak akan pernah bisa melihat wajah kita di alam sana. Kenapa? Karena di sana cermin seperti di sini. Jadi kalau di dunia kita manusia, makhluk-makhluk dari alam baka atau dari bawah yang kita biasa bilang hantu, di cermin kan nggak ada. Sekali-sekali nampak, tapi nggak ada gitu, nggak ada wajahnya di cermin. Di kaca-kaca gitu, pantulan kaca nggak ada. Nah, kalau kita pergi ke alam mereka, di cermin pun nggak ada bayangan kita. Bayangan anak kita ada, karena kan dia udah saatnya kembali ke arah sana. Tapi baik kita punya, kita lihat ini kita di alam baka karena banyak toko-toko, banyak rumah, banyak seperti kehidupan di dunia ini, ada kehidupan sosial. Jadi kita melewati kaca-kaca dari bangunan-bangunan toko, biasanya kan berbayang muka kita. Dan muka orang-orang di sana juga ada bayangannya nampak di toko kaca-kacanya itu. Tapi muka kita nggak ada. Kita tanpa bayangan. Kalau di alam mereka, di alam orang-orang yang sudah tanpa jasad. Jadi itulah keuntungan kita kalau kita sudah bisa bertemu dengan jiwa kita. Kita bisa jalan-jalan ke sana dan kita bisa kembali ke tubuh kita. Dan kita akan mengalami perjalanan spiritual. Dulu sih saya pernah beberapa kali mengalami perjalanan spiritual, dijemput oleh petugas daripada dewa-dewa. Ya kalau saya sebutkan dari ya agama yang mana nanti terjadi komplain dari teman-teman yang sempat menonton video ini. Jadi saya bilangkan petugas saja. Jadi saya nggak pala percaya karena saya kira itu hanya gangguan dari jin atau apa. Tapi setelah anak saya meninggalkan dunia ini, dan saya yakin memang itu dia. Dan saat saya terbangun sampai hari ke-40, saya selalu didatangi oleh makhluk-makhluk lain dalam mimpi, dan saya bangun suara mereka belum hilang. Dan yang lucunya, begitu mereka tahu saya udah bangun, mereka langsung, kan ada beberapa orang langsung menyampaikan pesan sama saya. Udah bangun dia, ayo kita balik, itu udah bangun aku. Siapa yang bilang aku tidur? Gitu. Ya balik kami ya, balik kami ya Wira. Itulah. Jadi ternyata sebenarnya saya tanpa saya sadari, mereka bisa berkomunikasi dengan saya walaupun kondisi tidak aman. Cuman karena saya pernah minta sama Tuhan dulu itu ditutup, ya sebenarnya bukan ditutup permanen, tapi ya begitulah. Jadi supaya jangan mengganggu aktivitas saat kita menjalani kehidupan kita sebagai manusia. Oke guys, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan coba membahasnya, menjawabnya melalui video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tombol lonceng notifikasinya.
dan juga di like ya, biar saya makin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.